Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat pecinta tanaman hias dimanapun berada. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang berbagai jenis tanaman hias yang mampu memperkuat sistem imunitas tubuh. Tanaman hias di dalam rumah dapat menjadi humidifier alami yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Oksigen yang dihasilkan dapat membunuh bakteri, virus, dan kuman. Berikut 7 tanaman hias di dalam rumah yang bisa basmi polutan. Mari kita simak. Nomor 1, lidah mertua atau sansevieria. Tanaman lidah mertua atau sansevieria ini banyak ya, umumnya banyak ditanam di rumah-rumah, di pekarangan dengan bentuk dan berbagai jenis. Jadi memang bentuknya mirip lidah ya, makanya di bahasa lokalnya disebut lidah mertua. Ternyata tanaman sansevieria ini mempunyai kemampuan yang cukup kuat di dalam menyerap zat-zat polusi berbahaya seperti benzene, formaldehyde, toluene, dan karbon monoksida di dalam ruangan. Jadi kita nggak perlu teknologi atau alat-alat untuk menyerap polusi, tetapi ada tanaman yang secara alami mampu menyerap zat-zat beracun tersebut. Dan kelebihan tanaman ini, sansevieria bisa memproduksi oksigen saat malam maupun siang. Jadi kalau ingin memelihara lidah mertua di dalam rumah, sebaiknya perhatikan penempatannya. Tempatkan dan letakkan di dekat jendela atau tempat yang tersinar dengan baik. Lanjut, nomor 2, English ivy. English ivy atau Hedera helix adalah tanaman yang merambat yang bisa menjuntai cantik ya. Dengan bentuknya bisa kita lihat, bentuknya segitiga, hijau dan pinggiran putih. Bisa digantung di dalam pot dan diletakkan di pinggir jendela atau digantung di langit-langit ruangan. Ternyata English ivy ini dapat menangkal zat kimia serta mengurangi 90 hingga 94% jamu di udara. Luar biasa ya, dalam waktu 12 jam. Jadi tidak heran kalau tanaman hias ini menjadi favorit bagi mereka yang punya gangguan pernapasan seperti asma ataupun alergi. Nomor 3, lili Paris atau disebut juga spider plant. Tanaman lili Paris atau spider plant ini biasanya digantung dengan bentuk daun yang menjuntai dan memanjang dengan ukuran kecil, meruncing ya. Kombinasi putih dan hijau dengan anak-anak yang menggantung di ujung-ujung tangkai mirip laba-laba. Ternyata tanaman yang satu ini sangat ampuh menghilangkan senyawa berbahaya seperti formaldehyde yang terbang bebas di udara, dan senyawa ini biasanya menempel pada barang-barang yang dibawa dari luar rumah untuk membersihkan udara di rumah. Kemudian lili Paris juga sangat mudah dirawat, bisa di dalam ruangan maupun di
luar ruangan. Walaupun di dalam ruangan kurang mendapatkan pencahayaan sinar matahari. Kita melangkah ke nomor 4, sirih gading atau sirih-sirihan. Sirih gading atau sirih-sirihan dalam bahasa Latin itu digolongkan ke dalam kelompok Epiprimum atau jenis potos. Jadi jenis tanaman ini memiliki khas ya, memiliki daun berbentuk hati. Bedanya, sirih gading memiliki corak berwarna kuning cerah atau kuning pucat sehingga terlihat lebih cantik. Ada juga jenis-jenis dengan warna yang lebih muda dan ada juga yang hijau polos. Ternyata sirih gading ini mampu mengurangi gas polutan dan debu yang menempel pada sofa maupun karpet atau mebel yang ada di dalam rumah. Untuk itu, tanaman ini bisa diletakkan di dalam rumah seperti di ruangan tamu atau ruang keluarga. Tertarik bukan? Ada jenis tanaman sirih-sirihan yang mempercantik ruangan. Jadi selain sebagai penghias ruangan juga ternyata mampu membersihkan udara secara alami. Selanjutnya nomor 5, peace lily. Peace lily atau bahasa Latinnya Spathiphyllum memiliki bunga berwarna putih yang khas ya, yang indah dan bikin hati terasa damai. Makanya disebut sebagai tanaman peace, kedamaian, peace lily. Ternyata peace lily juga mempunyai manfaat lain, diantaranya mengurangi spora jamur di udara, menyerap uap aseton, serta menyerap zat-zat berbahaya lainnya. Nah, dengan kemampuan ini, tanaman peace lily ini bisa ditempatkan di dalam kamar untuk meningkatkan kualitas tidur, atau ditempatkan di kamar mandi untuk mencegah timbulnya jamur, atau ditempatkan pada ruang-ruangan yang memang membutuhkan jenis tanaman ini. Oke, kita melangkah ke nomor 6. Nomor 6, lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera bisa diolah sebagai makanan, minuman, obat hingga bahan alami untuk perawatan kulit. Ternyata juga tanaman lidah buaya yang dengan bentuk lidah dan berduri di sisi pinggirnya ya, pinggir daunnya berduri memanjang, itu sudah mulai banyak dibudidaya. Lidah buaya juga mampu mengeluarkan banyak oksigen, sehingga kalau yang kurang tidur bisa merangsang otot-otot saraf itu menjadi lebih rileks, sehingga tidur bisa lebih nyenyak.
Oke, yang terakhir nomor 7, jenis tanaman Sri Rejeki atau bahasa latinnya Dieffenbachia. Jadi Sri Rejeki ini suka banyak ya ditanam di pekarangan, di rumah-rumah dengan berbagai macam corak, dengan bentuk daun yang berbeda ya, tetapi coraknya cukup unik, campuran hijau, kuning muda, dan juga ada bentuk-bentuk lainnya ya. Biasanya tanaman Sri Rejeki ini sering dipilih untuk menghias ruangan di dalam rumah atau hotel hingga perkantoran. Dengan corak warna hijau dengan batang yang tumbuh tegak membuat tampilannya cantik, dan bila dipandang juga cukup teduh di mata. Dan ternyata juga tanaman ini mampu menyerap benzena dan formaldehide yang terdapat di udara. Jadi tanaman ini banyak gunanya ya, banyak gunanya dan banyak fungsinya. Demikianlah sahabat-sahabat pecinta tanaman hias, 7 rangkuman tanaman hias yang mampu memperkuat sistem imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh secara alami tentu. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua sudah menyimak dan menonton liputan ini.